Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan ihsan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Amin amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya sebelum masuk ke pembelajaran hari ini kita lihat kondisi kelasnya terlebih dahulu. Yang ada sampah di kolong meja tolong dibuang ke tempat sampah. Baik, Bu. Sudah, Bu. Baik, jika sudah, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Galuh Canda Kirana. Hadiro. Kristiana. Hadir. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke materi yang baru, kita akan mereview materi yang minggu lalu. Baik, minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Ada yang tahu? Nama-nama Al-Quran, Bu. Ya, tentang nama-nama Al-Quran. Nah, nama-nama Al-Quran apa? Ada yang masih ingat ada berapa nama-nama Al-Quran? Saya, Bu. Ya, lalu ada berapa, Gal? Ada 5, Bu. Ada 5, tolong sebutkan. Al-Quran, Alkitab, Al-Furqan, Az-Zikr, At-Tanjil. Ya, ada 5. Kemudian, siapa yang masih ingat lagi apa yang dimaksud dengan Al-Furqan? Ya, Al-Furqan artinya pembeda, Bu. Maksudnya Al-Furqan itu yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Ya, Al-Furqan itu yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian kita masuk ke materi yang baru yaitu tentang keotentikan Al-Quran. Keotentikan Al-Quran itu kita membahas 2 pembahasan. Yang pertama yaitu mukjizat Al-Quran. Yang kedua Ijazul Quran. Nah, di sini sebelumnya ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan mukjizat Al-Quran? Belum, Bu. Belum. Baik, kemudian apa ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan Ijazul Quran? Belum, Bu. Belum. Baik, maka tujuan pembelajaran kita pada hari ini agar kita semua ini meyakini bahwa Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup manusia. Kemudian agar kita semua tahu apa sih yang dimaksud dengan mukjizat Al-Quran dan apa sih yang dimaksud dengan Ijazul Quran. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kemudian kita langsung masuk ke pembahasan yaitu keotentikan Al-Quran. Ada mukjizat Al-Quran dan ada Ijazul Quran. Nah, Ibu sekarang minta kalian untuk membuat 2 kelompok. Yang pertama kelompok 1 mukjizat Al-Quran dan yang kedua yaitu tentang Ijazul Quran. Nah, di sini baik, di sini Ibu mempunyai 2 gambar Al-Quran pada zaman sebelum Masehi. Nah, Ibu minta kalian untuk menganalisis atau mengamati dari gambar tersebut. Baik, Ibu beri waktu 5 menit ya untuk terhadap gambar tersebut. Baik, Bu. Sudah 5 menit? Apa sudah selesai semua? Sudah, Bu. Baik, jika sudah, Ibu minta untuk perwakilan kelompok memaparkan hasil tanggapannya. Silakan dibacakan dari gambar tersebut. Ya, silakan Galuh. Ya, jadi tadi kelompok kami sudah menunjuk. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu contoh ya, contoh salinan Al-Quran tertua di dunia yang ditemukan oleh seorang pemuda asal Yaman. Ya. Kemudian bahwasannya ayat suci Al-Quran ini sejak diturunkannya sampai akhir zaman tidak akan hilang. Nah, kemudian apalagi pudar dari gaya bahasanya yang begitu unik dan dari isi kandungannya yang begitu banyak. Ya, baik, terima kasih Galuh. Sama-sama. Nah, iya, bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan
sampai hingga akhir zaman pun tidak akan lenyap ataupun hilang. Nah, kemudian apalagi dari unik tulisannya gitu, atau kemudian atau isi kandungannya yang begitu banyak dari Al-Quran, dan terdapat hukum-hukum Al-Quran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan manusia. Nah, kemudian dari mukjizat Al-Quran, dari Jazul Quran di buku paket, Ibu minta kalian untuk meresum atau merangkum dari hasil materi hari ini. Ya, Baik, Bu. Ibu beri waktu untuk meresum materi hari ini 5 menit dari sekarang. Baik, Bu. Sudah? Sudah, baik. Bu. Jika sudah, Ibu minta perwakilan kelompok untuk dibacakan hasil resum materinya. Mukjizat hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya dalam menyampaikan risalah ilahi, terutama untuk menghadapi umatnya yang menolak atau tidak mengakui kerasulan mereka. Ya, jadi mukjizat Al-Quran itu adalah yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya untuk meyakini bahwa risalah mereka itu ada. Kemudian kelompok Ijazul Quran silahkan memaparkan hasil resum. Baik, Bu. Dari kelompok 2 ya, Bu. Jika kata mukjizat diletakkan dengan kitab suci Al-Quran, ia bisa memiliki 2 konotasi. Pertama, lemahnya manusia untuk merumuskan suatu ungkapan atau kalimat yang dapat menandingi ayat-ayat Al-Quran, baik secara individual maupun secara kolektif. Kedua, ia mempunyai sifat menantang manusia dan jin untuk membuat semacam Al-Quran, sampai munculnya kesadaran mereka untuk mengakui kelemahan diri sendiri ketika berhadapan dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, baik, tadi yang pertama yaitu mukjizat Al-Quran yang diberikan. Kemudian yang kedua yaitu Ijazul Quran, yaitu baik, mukjizat Al-Quran adalah risalah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Kemudian Ijazul Quran adalah menetapkan kelemahan manusia dan jin baik secara individual dan kolektif untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Nah, baik, dari sini apa ada yang ingin ditanyakan dari materi hari ini? Ada, Bu. Ya, apa Galuh? Saya ingin bertanya, Bu, bukti-bukti keotentikan Al-Quran itu sendiri apa ya, Bu? Ya, baik, ada pertanyaan dari Galuh, yaitu bukti-bukti keotentikan Al-Qurannya itu apa gitu. Nah, jadi bukti-bukti keotentikan Al-Quran itu terdapat pada surat Yunus ayat 37, bahwasanya di isi dalam kandungan surat tersebut yaitu tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi aturan itu benar-benar nyata. Dan kemudian ada firman Allah yang berbunyi, Inna nahnu nazzallallahu dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Jadi sejak diturunkannya Al-Quran hingga akhir zaman pun Al-Quran itu tidak akan hilang ataupun lenyap. Baik, dari sini Galuh sudah paham? Paham, Bu. Terima kasih. Baik, jika sudah paham, ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Bu. Tidak, baik, jika tidak ada, Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Tadi kita sudah membahas tentang mukjizat Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan mukjizat Al-Quran? Saya, Bu, ingin menjawab. Ya, apa Galuh? Jadi mukjizat adalah keadaan yang sangat luar biasa yang diberikan hanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya dalam menyampaikan risalah ilahi, terutama untuk menghadapi umatnya yang menolak atau tidak mengikuti kerasulannya. Nah, baik, itu risalah yang diberikan oleh Allah kepada nabi dan rasulnya. Baik, dari sini kita bisa simpulkan materi pada hari ini, yaitu keotentikan Al-Quran membahas 2 pembahasan. Yang pertama, mukjizat Al-Quran adalah risalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para nabi dan rasulnya. Kemudian yang kedua tentang Ijazul Quran, yaitu menetapkan kelemahan manusia dan jin baik secara individual atau secara
kolektif untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Baik, dari sini sudah paham semua insya Allah ya? Iya Bu. Ya, di situ ada soal halaman 49. Silakan kalian mengumpulkan di rumah, kemudian dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Baik, di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang contoh-contoh keotentikan Al-Quran. Nah, di situ silakan kalian pelajari di rumah, kemudian kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, semoga kita semua ini dijadikan orang-orang yang mencintai Al-Quran. Amin. Dan kemudian kita ini bisa mengamalkan dari isi kandungan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Amin. Nah, baik, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.